Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya, menikmati firman-Nya di dalam hidup kita. Untuk pagi hari ini, kita boleh datang menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau teramat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepada dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Saya berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mulyaki Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ini menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu
karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa bahasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segala jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar dan besar. Kau besar dan besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu di sini. Sebab Engkau yang hadir di antara kami. Sebab kami berkumpul di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kami berkumpul, bersekutu, bersama-sama, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Pujilah nama-Mu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang hadir di setiap langkah hidup kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun, Engkau yang memegang tangan kami, Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu di tengah dunia yang semakin jahat dan semakin gelap. Sebab kami perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan di dalam setiap hembusan nafas kami perlu Engkau. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, kami muliakan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami muliakan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya.
penyertaan yang kami perlu di setiap waktu dalam hidup kami, Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Pemeliharaan-Mu sempurna. Anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan Engkau yang selalu bertindak memberi pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidup, terutama bagiku. Saya ingin katakan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu anugerah-Mu. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena pernyataan Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Semua karena anugerah. Amin, amin. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu. Oh, anugerah. Amin, amin. Anugerahmu. Anugerahmu. Karena anugerahmu. Ya, bukan karena kekuatanku, anugerahmu. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh Engkau sumber kekuatan bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal dalam penyertaan-Mu. Sebab kami mau terus melekat padamu. Sumber yang tak terbatas. Sumber segala yang terbaik. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Terima kasih pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sembah firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Anton. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi firman Tuhan hari ini di dalam Keluaran 9. Ya, mari kita baca Keluaran 9. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda dan keledai unta, lembu, sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang
ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, saya lanjutkan lagi. Perikop yang kedua, itulah keenam. Bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur perlaburan serangkup penuh, dan Musa harus mengaburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jigala itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur pelaburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Itulah yang ketujuh, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu mengala, menghalangi halangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak meniadakan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengeluarkan tongkatnya ke langit dan maka Tuhan mengadakan gurun dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat. Di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goye, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka,
Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatlah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhanku. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman tanaman ramin dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan remi itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah gurun dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dari gurun telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Oke, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bahwa ini sambungan dari Keluaran 8, bahwa kita lihat adalah tula-tula ini ya. Kalau yang kelima tadi tulanya penyakit sampar pada ternak. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana kuasanya Tuhan itu, dia bisa memisahkan eh, bangsa Israel dan bangsa Israel. Sampai-sampai ternak-ternak orang bangsa Israel tidak kena penyakit sampar, tapi bangsa Israel Mesir mereka mengalami kena tula. Nah, sampai di keenam juga bara ya, baru di hujan es. Nah, sampai ke hari ini di tula ketujuh. Nah, besok lagi ada lagi tula ke-8 sampai 10. Nah, kalau kita melihat ya dalam tula-tula ini bahwa eh, begitu besar kuasanya Tuhan untuk melindungi bangsa Israel ini. Bahkan juga Tuhan memberi peringatan kepada bangsa Mesir. Nah, kalau kita melihat kenapa ya Tuhan eh, sampai 10 kali gitu memberikan tulanya, tapi si Firaun ini masih terus mengeraskan hatinya. Nah, yang saya dapat adalah Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini yang saya renungkan adalah bahwa Tuhan itu eh, dia mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang Tuhan sayangin gitu. Tuhan mau lewat bangsa Israel ini lewat hidup mereka ya, Tuhan mau berkati mereka kan. Nah, tetapi dalam eh, untuk bisa memberkati mereka itu ya mereka harus mengandalkan Tuhan gitu lewat setiap yang terjadi di dalam Mesir ini, bahwa ada hujan es, ada bara, ada penyakit sampar, bahwa biar bangsa Israel mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat, dia bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu ada besar gitu. Ya, Tuhan menyatakan setiap itu untuk agar bangsa Israel ini semakin mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat dari firman Tuhan ini bahwa bangsa Israel itu seakan-akan kayak dipermainkan-permainkan gitu. Bahkan juga si Firaun itu kayak dia mempermainkan Tuhan. Bentar-bentar setelah dia memberikan tula, ya dia eh, sudah terjadi nanti tulanya, baru nanti dia datang lagi kepada Musa dan Harun, dan Musa dan Harun berdoa lagi kepada Tuhan gitu. Nah,
Begitu dahsyatnya Tuhan itu gitu, bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa aku ini berkuasa loh, dan aku ini melebihi daripada eh, keadaanmu yang ada di Mesir sekarang ini. Nah, dalam kita hari-hari ini yang saya dapat adalah Tuhan kita itu dahsyat, bukan berarti persoalan itu tidak ada persoalan itu, tetapi persoalan itu apa respon kita ketika kita ada persoalan itu? Apakah kita masih tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, atau kita melihat apa sih yang dari masalah ini yang aku harus pelajari ya Tuhan. Nah, coba kalau eh, bangsa Israel bisa berpikir seperti itu, kenapa ya terjadi seperti ini ya? Binatang-binatang kita eh, dilindungi, eh, tapi eh, punya Firaun itu tidak kena penyakit semuanya ya. Kita melihat bahwa kalau kita dari sisi kita respon kita benar, kita melihat bahwa waduh, setiap persoalan itu pasti ada jalannya. Pasti juga untuk membuat kita semakin dewasa. Nah, Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel bahwa aku nih loh, kalian harus bisa mengandalkan aku dalam keadaan kalian pun bagaimanapun, mau susah mau tidak susah, kalian harus tetap mengandalkan aku, bahwa aku adalah Tuhan. Ya katanya yang menyertai setiap kalian. Sedang dia meyakinkan bangsa Israel itu, jangan kalian lagi meyakinkan hati kalian, pikiran kalian dengan berhala-berhala kalian, dari pemikiran-pemikiran kalian, agama-agama kalian gitu. Tapi Tuhan sedang menyatakan, aku menyertai setiap kalian gitu, dalam keadaan apapun gitu. Nah, dari firman Tuhan hari ini, dari yang kemarin sampai hari ini juga masih tentang tulah ini, dan yang saya dapat adalah buat kita adalah setiap persoalan yang kita alami hari-hari ini, jangan kita dulu berespon bahwa ini kenapa bisa terjadi ya. Kita menyalahkan keadaan, bukan. Tetapi kita memandang bahwa dalam persoalan ini, apa yang harus aku pelajari, apa yang harus aku rubah, apa yang Tuhan mau inginkan kepada saya Dewa, keadaan yang saya alami ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Dewa, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk Pak Heri lagi. Oke, terima kasih buat Anton buat sharing pagi hari ini. Tentu pasal 9 ini masih lanjutan daripada tulah-tulah yang menimpa kepada bangsa Mesir untuk terus menghajar mereka karena kekerasan hati Firaun. Nah, tetapi ada hal yang menarik juga, tentu selain dari apa yang tadi Anton sudah sampaikan menjadi nasihat dan peringatan bagi kita. Nah, tapi kita juga mau belajar ketika kita yang diingatkan Tuhan, ya jangan sampai murka Tuhan itu memuncak. Walaupun saya percaya ya kita bukan orang yang hidup lagi di dalam perjanjian lama, tapi paling tidak sekali lagi firman Tuhan ini kan jadi contoh peringatan kita. Jangan kita seperti bahasa Anton dikatakan, jangan kita mempermainkan Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru juga Paulus pernah nasihati jemaat di Galatia masalahnya. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Sebentar ngomong tobat, sebentar kumat, sebentar tobat, sebentar kumat. Tapi ada hal yang menarik yang kita bisa belajar dari Keluaran 9 itu ayat yang ke-20. Ayat itu katakan gini, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Jadi ya ada juga di antara orang-orang Mesir begitu kena tulah terus mereka sadar, nih nggak main-main nih. Ini Tuhannya orang Israel ini serius. Dan mereka mulai percaya. Walaupun tentu karena mereka hanya sebagai pegawai, otoritas tertinggi tetap di Firaun yang hatinya memang keras untuk dibinasakan oleh Allah. Nah, tetapi dari sini kan sebenarnya berkali-kali seperti saya katakan, hidup ini kan rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat, dari setiap pilihan-pilihan yang ada.
Dan setiap keputusan kita itu pasti akan mendatangkan akibat atau konsekuensi. Nah, itu yang kita nggak bisa pilih. Nah, jadi kita juga belajar, ternyata ada juga di antara orang-orang Mesir, baru sampai tulah keberapa mereka udah sadar nih. Ini benar-benar tangan Tuhan Israel sedang menimpa dan akan membinasakan mereka. Makanya mereka menjadi percaya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah, mari kita terus memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati. Kalau begitu Tuhan sedang mengajar atau bahkan menghajar kita, mari segera bertobat supaya kita tidak mengalami akibat yang lebih parah lagi dari kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Karena tentu di dalam perjalanan hidup kita, ya memang seharusnya kan kita ini harusnya ingat dan selalu bersyukur bahwa kita ini hidup di dalam kasih karunia. Tapi kan terkadang keinginan daging itu kan berlawanan dengan keinginan roh, seperti kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahkan semalam di Komsel, di khotbah hari Minggu Gideon, ya pencerahan yang saya dapat, nah terkadang jangankan kita berkomunitas dengan orang lain, terkadang kan Gideon katakan komunitas terkecil itu ya contohnya adalah Allah kita yang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa sinkron, bisa sejalan. Nah, terkadang kita saja antara roh, jiwa, dan tubuh kita itu nggak sinkron. Tubuh pengen tidur karena udah capek, tapi pikiran kehendak kita masih mau jalan terus. Atau roh kita butuh firman dalam perenungan, tapi butuh dan jiwa kita nggak support. Tubuh pengen tetap tidur, jiwa pengen tetap menyenangkan dirinya. Nah, tapi ya bersyukur kalau setiap kita yang ada pagi hari ini bisa bangun pagi hari ini, sehingga roh kita boleh dipuaskan ketika menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, ketika belajar firman. Nah, mari terus belajar kuasai diri, mari terus kelola hidup, latih diri kita, kata Paulus, dan tentulah dengan kita memiliki hati yang lemah lembut, yang rendah hati, sehingga kita ini mudah dibentuk, mudah diajar, tidak seperti Firaun yang keras hati, bukan lagi keras kepala, tapi keras hati, sehingga diberi tulah-tulah pun dia tetap saja berulang-ulang tobat kumat, yaitu tomat. Makanya berkali-kali saya katakan, ya kita bukan Kristen tomat, atau lebih tepatnya bahasa yang saya sering pakai bukan tomat lagi, pokat. Hanya sekedar kapok, tapi kumat. Tapi harusnya kita benar-benar tobat. Tobat itu kan metanoia, berbalik. Bahkan nanti kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, bahkan sampai tulah ke-10, sepertinya seakan-akan akhirnya Firaun menyerah, mengusir bangsa Israel keluar karena kepedihan hatinya karena anak sulung meninggal. Tapi nggak lama kemudian dia juga pengen lagi kejar bangsa Israel sampai akhirnya ya dibinasakan. Jadi pembelajarannya hari ini, mari miliki kerendahan hati dan kelemah lembutan supaya hati kita bisa bertobat dan dibentuk Tuhan. Sehingga seperti saya katakan di yang ke-20, bahkan orang Mesir pun uh, tidak seperti Firaun. Tidak semua orang Mesir, ya ada juga ayat 21 katakan, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman, yang meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang dan tertimpa. Jadi sekali lagi hidup itu keputusan di tangan kita. Mau taat pada firman dan menikmati janji-janji penggenapan firman Tuhan, atau kita mau bantah firman. Kita mau lawan firman dengan logika kita, dengan ego kita, dengan merasa perasaan kita mampu. Tapi sekali lagi, tentulah nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Mari belajar taat kepada perintah Tuhan. Dan berkali-kali saya harus ingatkan 1 Yohanes 5 ayat 3,
perintah Tuhan itu nggak berat. Apalagi kalau memang kita lakukan semua itu karena kasih. Nah, 1 Yohanes 5:3 katakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu kamu menuruti segala perintah-perintahnya dan perintahnya itu tidak berat. Jadi hari ini mari, masa orang Mesir saja ada sebagian yang bisa. Nah, apalagi kita yang menamakan diri orang percaya, yang telah menerima kasih karunia anugerah Tuhan. Masa kita masih mau mengeraskan hati untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, nanti Ko Acin yang berdoa ya. Ko Hendra Acin ada. Oke, nanti Ko Hendra yang doa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan. Baik, kalau tidak ada yang menambah lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kita boleh menjadi dupa yang harum buat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga buat firman-Mu Tuhan, biar kami belajar Tuhan untuk merespon benar juga Tuhan. Kami juga boleh memiliki hati yang lembut Tuhan untuk mau diubah oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Antonius Tuhan yang telah membagi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memperbesar kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan menyertai bahtera rumah tangganya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati selalu Tuhan kehidupan dari Antonius dan istrinya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan, juga memberikan kesehatan buat Pak Ongko ya Tuhan. Setiap apapun yang dia minum Tuhan, itu boleh menjadi kesehatan Tuhan buat tubuhnya Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat orang yang merawat di sekitarnya Tuhan, dan dengan kesabaran, tabahan Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan Pak Ongko ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga mau bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemimpin, penatua, dan setiap jemaat yang ada dalam cerita Tuhan. Bila Tuhan selalu memelihara Tuhan setiap kehidupan para jemaat dan maupun para pemimpin maupun para penatua Tuhan. Tuhan sertai mereka Tuhan, Tuhan berikan hikmat Tuhan mereka dalam mengajar, dalam apapun Tuhan campur tangan Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Dan mengambil setiap keputusan Tuhan sehingga itu boleh menghasilkan yang terbaik buat bangsa Indonesia Tuhan. Membuat hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mengakhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, menyembah Engkau, dan kami memanjatkan doa-doa kami kepada Engkau. Henti-hentinya juga Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita terima berkat kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali kedua kali. Berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkata kita sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.